Malam itu suasana di kota Depok terlihat sangat cerah sekali. Lalu lalang kendaraan pun menyelimuti keramaian malam itu. Dan terlihat pula para pedagang yang berjejer di sepanjang jalan raya pun ikut serta menyelimuti keramaian di malam itu. Para pedagang itu pun terlihat sedang sibuk mondar-mandir memberikan pesanan para pengunjung. Namun ada satu warung sate hanya nampak satu orang saja yang sedang duduk sembari memandang ke arah jalan dengan tatapan kosong. Ya, ia bernama Cak Ipul, berasal dari Madura yang mengadu nasib di daerah Depok dengan berjualan sate kambing. Kurang lebih hampir 1 tahun sudah ia menggeluti usaha sate kambingnya itu. Namun hasil jualannya itu selalu tersisa banyak alias tidak pernah habis. Bahkan 1 bulan lalu ia harus memperpanjang kontrak lapaknya itu dengan modal hutang. Hutang lagi dan hutang lagi. Ya, itulah pertanyaan besar bagi Cak Ipul. Kok bisa ya daganganku nggak laku? Padahal tempatnya strategis. Bumbu-bumbu yang aku buat nggak kalah enak dengan pedagang sate lain. Kok bisa ini? Ada yang aneh ini. Gerutunya dalam hati. Ya, Cak Ipul tetap melanjutkan kontrak lapaknya itu karena tempatnya yang strategis. Ditambah lapak-lapak kepunyaan orang lain terlihat dipadati oleh pembeli sampai berbaris-baris memanjang mengekor seperti ular. Itu punya Rohim kok bisa rame gitu ya? Kok aneh, gak ada yang beli punya aku sama sekali. Gerutunya lagi dalam hati yang membuyarkan tatapan kosongnya itu ke arah jalan. Malam pun semakin larut, waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 yang itu artinya para pedagang sudah mulai menutup lapaknya satu persatu. Cak Ipul malam itu hanya melayani pembeli 2 porsi saja. Sebelum ia menutup lapaknya, ia terlihat duduk kembali di kursi tempat ia duduk tadi. Ya, Cak Ipul sedang merenungi nasib jualannya itu. Cak, ayo pulang, malah melamun gitu sih. Kayak orang susah aja loh. Ucap salah satu temannya yang membuyarkan lamunannya itu. Ya, salah satu temannya Cak Ipul itu bernama Amir. Ia teman Cak Ipul dari daerahnya, yaitu daerah Madura. Amir pun mempunyai sebuah usaha di daerah Depok dekat dengan lapak Cak Ipul. Namun usahanya nasi bebek, bukan sate kambing. Kamu itu loh ngagetin saja loh, sahut Cak Ipul dengan penuh rasa kekesalannya karena diganggu lamunannya itu. Kala itu Amir mengajak Cak Ipul untuk nongkrong terlebih dahulu di sebuah warung kopi langganannya, karena istri mereka berdua berada di kampung halaman dan istri Cak Ipul sedang hamil tua. Ya betul, Cak Ipul sebentar lagi mempunyai seorang anak. Disinilah Cak Ipul sebagai kepala keluarga di pikirannya dipenuhi dengan banyak sekali masalah. Biaya-biaya kelahiran dan peralatan untuk anak pertamanya, ditambah jualannya yang sangat sepi sekali. Di warkop itu Cak Ipul bersama Amir pun bercanda gurau untuk melepaskan kepenatannya. Hingga waktu pun tak terasa sudah larut malam. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Cak Ipul pun berharap hari esok akan lebih baik dari hari ini. Itu adalah harapan besar Cak Ipul agar bisa memenuhi semua kebutuhannya. Hingga akhirnya suara azan subuh pun mulai terdengar berkumandang. Cak Ipul pun terbangun dari tidurnya lalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah selesai melaksanakan kewajibannya itu, Cak Ipul pun duduk bersilah dan mengingat kembali harapannya itu. Sembari menarik napas secara dalam-dalam dan menghembuskannya pun secara perlahan-lahan. Mentari pagi pun mulai menampakkan wujudnya. Secangkir kopi dan sebatang rokok pun menemani paginya yang indah itu. Cak Ipul pun menghabiskan waktu paginya itu dengan menyiapkan segala sesuatu perlengkapan dagangannya. Mulai dari membuat sate, membuat bumbu, dan lain sebagainya. Dengan penuh rasa semangat tentu karena sebuah harapan yang besar.
Hingga waktu pun tak terasa, sudah menjelang sore. Cak Ipul pun langsung bergegas menuju ke lapak sembari membawa semua kebutuhan dengan sepeda motor Honda Beat. Karena jam 17.00 warung sate Cak Ipul segera dibuka. Singkat cerita, Cak Ipul pun melakukan aktivitasnya di sore hari itu dengan pikiran positif dan harapan yang besar. Semua dagangannya itu akan habis terjual tanpa sisa satupun. Ya, hingga akhirnya malam pun tiba. Satu porsi pun belum terjual olehnya. Gundah gulana dan penyakit iri dengki pun mulai merasuki hatinya secara perlahan-lahan hingga wajahnya pun memancarkan aura kebengisan setelah melihat pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya. Kurang ajar, kurang sabar gimana aku? Sebenarnya apa sih salahku? Sampai daganganku nggak laku. Apa mungkin ini semua ada sebab dari salah satu dari mereka ya? Gerutunya dalam hati sambil mengangguk-anggukkan kepala menatap tajam ke arah mereka. Ya, mereka itu adalah para pedagang yang ada di sekitar Cak Ipul. Para pedagang selain Cak Ipul itu pun terlihat sangat sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Membuatkan nasi goreng, ada yang membuatkan mie ayam, dan ada pula yang menggoreng lele untuk para pembeli yang ngantri di tempatnya masing-masing. Namun berbalik 180 derajat terhadap Cak Ipul yang hanya merenungi di malam hari itu tanpa ada satupun yang terjual. Disinilah Cak Ipul benar-benar sangat marah sekali dan memandang tajam ke arah mereka semua. Ya tentu, karena dagangan Cak Ipul tak laku satupun. Mungkin tidak hanya Cak Ipul, semua orang pedagang pun ketika mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Cak Ipul pun pasti akan merasakan seperti itu. Mas, 2 porsi ya, sate kambing semua sama lontong, ucap bapak-bapak terdengar yang membuyarkan lamunannya itu. Oh ya pak, maaf ya, tunggu sebentar, sahut Cak Ipul sembari melangkahkan kaki menuju tempat pembakaran sate. Selama Cak Ipul membuatkan pesanan dari seorang bapak yang berusia sekitar 50 tahun itu, mereka berdua pun berbincang-bincang hingga dalam sela-sela perbincangannya bapak itu pun bertanya, "Kenapa lo mas? Tadi kok melamun kayak gitu?" "Hehehe, nggak apa-apa pak, biasa pak, mikirin istri di rumah," jawab Cak Ipul sembari tangannya mengipas-ngipasi sate. "Mas, kamu pingin daganganmu laris mas?" ucap bapak itu yang mengagetkan Cak Ipul. Seolah-olah bapak itu tahu perasaan yang sedang dirasakan oleh Cak Ipul kala itu. Ya mau toh pak, itu harapanku pak. Emang gimana caranya?" jawab Cak Ipul dengan penuh rasa penasaran. "Oh alah mas, sekarang ini dagang itu nggak ada yang jujur mas. Lihatlah di depanmu itu tuh, dari ujung sana sampai ujung sana terlihat ramai semua kan mas. Itu pasti mas, di antara salah satu di antara mereka itu pasti ada yang memakai baju mas. Maksudnya baju itu ya, kalau mas itu belum tahu tak kasih tahu. Semua pedagang saat ini nggak ada yang jujur, yaitu harus pakai baju alias pakai penglaris. Kalau sampean itu mau, ya besok tak anterin ke tempat orang yang bisa. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Aku ini cuma ngelihat sampean tuh kok kasihan, karena aku itu sering loh mas lewat sini, karena rumahku itu di kompleks itu. Ketika pulang kerja itu kan pasti aku lewat sini tuh. Setiap kali aku lewat ngelihat sampean itu kok selalu merenung, duduk, ndak terlihat sedang membuatkan sate pembeli gitu loh. Jadi malam ini sembari aku beli, yang ngasih tahu sopo tahu sampean itu mau, ucap bapak-bapak itu sambil menjelaskan tentang masalah penglaris itu. Dan Cak Ipul pun hanya membalas dengan anggukan-anggukan kecil saja yang penuh dalam pikirannya itu penasaran. Sebenarnya penglaris seperti apa?
Sedangkan Cak Ipul saat itu belum pernah mengenal yang namanya penglaris ataupun kedukun. Itu belum pernah Cak Ipul melakukan hal-hal semacam itu. Ketika bapak-bapak itu mengucapkan tentang penglaris, dalam pikirannya pun langsung tersilat tentang masalah dukun. Ya, tentu di sini benar-benar kaget sekali Cak Ipul. Wah, ini dukun, aku bisa kaya raya. Setelah aku besok ke rumah orang yang bisa membantuku diajak oleh bapak itu, pasti daganganku akan laris dan pasti akan menjadi orang kaya raya, gerutunya dalam hati. Singkat cerita, malam pun mulai larut. Para pedagang pun terlihat sudah mulai menutup lapaknya masing-masing, termasuk Cak Ipul kala itu mulai menutup lapaknya juga. Dan kemudian setelah menutup lapak, Cak Ipul pun langsung menuju ke tempat kos yang dia kontrak itu untuk tempat tinggal selama di daerah Depok. Satu malam penuh, Cak Ipul tidak bisa memejamkan mata itu. Dalam pikirannya dipenuhi dengan rasa penasaran yang diucapkan oleh bapak-bapak itu. Di manakah akan dibawa Cak Ipul besok oleh bapak-bapak itu, dan bagaimana proses pelaksanaan bersama seseorang yang akan membantunya. Malam pun semakin larut, Cak Ipul tak kunjung bisa memejamkan mata, tentu karena di dalam pikirannya selalu terngiang-ngiang tentang ucapan-ucapan dari bapak itu. Menjadikan sebuah hayalan bagaimana kehidupannya itu setelah melaksanakan semua perintah-perintah dari seseorang yang akan membantunya di esok hari itu. Hingga akhirnya waktu sore pun tiba. Kala itu Cak Ipul pun langsung bergegas kembali menuju ke lapak untuk membuka dagangannya, yaitu sate kambing miliknya. Setelah lapak dibuka, Cak Ipul pun menunggu pembeli yang berdatangan untuk membeli dagangannya itu. Selama berjam-jam lamanya, akhirnya satu persatu para pelanggan Cak Ipul alias pembeli baru dari Cak Ipul itu mulai berdatangan untuk memesan sate kambing miliknya itu. Cak Ipul pun merasa sangat senang dan bahagia sekali karena malam itu sudah ada pembeli yang membeli satenya. Hingga di dalam pikirannya pun kembali terngiang-ngiang ucapan dari bapak-bapak itu. Wah, belum ditolong sama orang yang akan membantuku saja sudah mulai ramai semenjak bapak itu datang dan memberi nasihat kepadaku. Apalagi setelah aku ini melakukan perintah dari orang yang akan membantu, dan bapak itu kok belum datang ya. Sudah jam 10 malam kok belum datang. Gerutunya dalam hati sambil menatap ke arah kesana kemari menunggu bapak-bapak itu datang. Tidak lama kemudian terlihat dari kejauhan sebuah mobil Kijang Innova berwarna hitam perlahan demi perlahan mulai mendekati lapaknya dan berhenti tepat di pinggir jalan depan lapak milik Cak Ipul itu. Cak Ipul pun merasa bengong dan kaget. Siapa yang membawa mobil akan membeli sateku ini ya? Kok tumben? Gerutunya lagi dalam hati. Setelah mobil itu berhenti, tidak lama kemudian perlahan demi perlahan pintu mobil dari sebelah kiri itu mulai terlihat terbuka. Betapa mengejutkan, ternyata yang terlihat oleh Cak Ipul itu adalah seorang bapak-bapak yang usia 50 tahun itu. Ya, beliau itu bernama Pak Abdul. Pak Abdul itu adalah seseorang yang kaya yang tinggal di sebuah komplek. Ia memiliki banyak sekali usaha. Ia pun orangnya sangat baik dan ia berasal dari daerah Jawa. Dan kemudian Pak Abdul pun melangkahkan kaki menuju ke depan persis tempat Cak Ipul sedang duduk. Mas, gimana? Jadi apa ndak? Wah, jadi toh Pak. Kirain sopo tadi Pak? Jawab Cak Ipul dengan penuh rasa bahagia. Ya udah, ayo kalau jadi tutup dulu lapakmu sana. Ucap lagi bapak-bapak itu sambil menunggu Cak Ipul menutup lapaknya. Setelah lapak Cak Ipul itu ditutup, kemudian Cak Ipul pun langsung naik ke dalam mobil bersama Pak Abdul menuju ke sebuah tempat. Selama dalam perjalanan, Cak Ipul itu tak tahu akan dibawa kemana oleh Pak Abdul. Namun ternyata Pak Abdul itu orangnya sangat-sangat baik. Selain dia itu sudah mempunyai banyak sekali usaha,
beliau itu orangnya sangat ramah dan peduli dengan Cak Ipul. Walaupun Cak Ipul keadaannya sebagai seorang pedagang kecil, namun Pak Abdul itu tak menghiraukan. Dan di sini Pak Abdul tak segan-segan selalu menasehati Cak Ipul. Perjalanan pun tak terasa, jam demi jam kami lewati. Ternyata sudah 6 jam lamanya di dalam perjalanan. Namun tidak lama kemudian, setelah kami melakukan sebuah perjalanan panjang hampir 6 jam lamanya, terlihat sebuah gapura yang tertuliskan "Selamat datang Jawa Tengah". Di sini aku benar-benar kaget dan bingung. Kok bisa Pak Abdul itu mengajakku sampai ke daerah Jawa Tengah? Apa maksud dan tujuannya? Jangan-jangan Pak Abdul ini orang jahat. Gerutuku dalam hati menatap ke arah Pak Abdul yang sedang tertidur di atas kursi mobilnya itu. Karena rasa penasaran yang Cak Ipul rasakan, Cak Ipul pun memberanikan bertanya terhadap supir Pak Abdul itu. "Pak, maaf Pak, aku mau nanya. Mau dibawa kemana sih Pak aku ini Pak, kok sampai ke Jawa Tengah?" ucap Cak Ipul. "Udah Mas, tunggu aja, nanti kan kalau udah sampai Mas kan itu tahu," jawab sopir itu yang membuat rasa penasaran Cak Ipul semakin bertambah. Dalam pikirannya pun penuh tanda tanya besar. Mau dibawa kemana Cak Ipul malam itu? Hingga akhirnya jam pun menunjukkan pukul 4 subuh. Nah, di sini jam 4 subuh kami itu telah sampai dan berhenti mobil yang kami tumpangi ini di depan sebuah rumah. Ya, rumah itu terlihat sangat terang sekali karena di depan, samping, bahkan sampai belakang pun rumah yang kami hampiri ini dipenuhi dengan lampu-lampu yang sangat terang hingga rumah itu tak menampakkan suasana yang seram. Aku pun dan Pak Abdul pun langsung turun dan melangkahkan kaki menuju ke depan rumah itu. "Assalamualaikum, Assalamualaikum," ucap Pak Abdul sambil mengetok-ngetok pintu. Dan tidak lama kemudian ucapan salam balik pun terdengar dari dalam rumah. Dan mulai terlihat sosok seorang laki-laki tua membukakan pintu. Laki-laki itu berusia sekitar 70 tahun dengan mengenakan pakaian sangat rapi sekali. Ya, beliau itu mengenakan sarung dan sebuah baju piyama putih. Kami berdua pun dipersilahkan masuk olehnya. Ya, bapak itu bernama Pak Muklis, biasa disebut dengan sebutan Abah. Selama di dalam kami pun ngobrol ngalor ngidul hingga dalam sela-sela obrolan Abah itu seolah tahu yang sedang aku alami. Dan di sini Abah pun menasehatiku. "Mas, sudah, jangan terlalu difikirkan tentang masalah kehidupan yang pahit ini, Mas. Ya seperti inilah kehidupan jika kita itu tidak bisa menyukuri. Kita itu merasakan sangat pahit, bahkan tak ada artinya hidup ini. Maka dari itu, ya sampean sama Pak Abdul kan sudah jauh-jauh dari daerah Depok menuju ke daerah Jawa Tengah. Ya harapan Abah setelah pulang dari sini semua itu akan berubah. Yang tadinya kita itu tidak pernah melakukan kewajiban kita sebagai umat beragama, entah itu agamanya apapun. Yang Islam ya menjalankan kewajiban Islam, dan yang non muslim pun itu harus menjalankan kewajibannya yang sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhi semua larangan-larangannya, Mas. Insya Allah kehidupan kita akan dipenuhi dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kuncinya hanya satu, daganganmu bisa laris, kehidupannya bisa tentram, bahagia bersama keluarga. Itu hanya satu, Mas. Ingat-ingat, Mas, nggak cuman buat sampean, buat kita semua, yaitu pikiran dan hati kita harus bersih dari penyakit-penyakit hati semacam iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu semua merusak kehidupan kita. Dan intinya kita itu harus berbuat baik terhadap sesama. Selain berbuat baik terhadap sesama, kita itu harus berusaha selalu menjernihkan pikiran dan hati kita agar kita itu selalu mendekat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nasihat Abah yang membuat Cak Ipul itu merasa sangat bersedih. Ya tentu karena semasa hidup di daerah Depok, ketika Cak Ipul itu membuka sebuah usaha, hati dan pikirannya itu selalu dipenuhi dengan penyakit.
ketika Cak Ipul itu melihat para pesaing-pesaingannya dengan tatapannya itu dipenuhi dengan penuh amarah. Ya, disitulah Cak Ipul itu mulai sadar karena kehidupan itu tak ada artinya ketika kita tak pernah menyukuri. Selesai. Ya, inilah cerita dari salah satu teman kita. Dan Cak Ipul itu ya, setelah datang ke tempat Abah Muklis, usahanya itu benar-benar berubah total. Dan saat ini usaha dari Cak Ipul itu bisa dikatakan berkembang. Dan Cak Ipul itu merasa sangat berterima kasih kepada Pak Abdul yang telah mengenalkan terhadap Abah Muklis yang mengajarkan tentang arti kehidupan, yaitu bisa kita ambil sebuah kesimpulan, kita itu harus bisa mengontrol, membimbing dan mengarahkan hati dan pikiran kita agar selalu bersih, agar terhindar dari penyakit-penyakit hati berupa iri, dengki dan lain sebagainya, agar kehidupan kita itu merasa tenang dan bahagia. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan kami ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik lagi. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.